Apa sih yang kalian pikirkan ketika melihat tempe? Digoreng, dibacem, disanten, gitu-gitu aja kan? Nggak bosen? Nah, dari masalah itu saya berpikir, wah, tempe ini banyak potensinya loh. Kalau di luar negeri, orang bilang tempe is the next gold. Nah, kalau di Indonesia gimana? Nah, dari masalah ini, aku Beni Santoso, 24 tahun asal Solo, kemudian merantau ke Bali untuk kuliah, di kuliah perhotelan STP Nusa Dua Bali. Saya berpikir karena tempe ini unik, akhirnya saya jadiin proyek kuliah saya. Saat itu saya bikin tempe dua macam, ada tempe rasa bawang putih dan juga tempe rasa keju. Bayangin kan, tempe di pasaran kan biasa. Kenapa nggak kita kasih flavor aja? Nah, percobaan pertamaku dengan tempe keju itu berhasil. Ketika kalian nyoba, ada rasa kejunya enak, maknyus. Tapi yang tempe bawang putih, waduh, nyoba berapa kali gagal mulu. Masuk akal sih, bawang putih kan ada antibakterinya. Jadinya tempenya gagal mulu. Akhirnya saya bingung kan, ini udah 6 bulan project, udah selesai mau diapain. Biar nggak mubazir, aku bilang ke teman-temanku, nanti tempe ini bakal aku jadiin usaha loh. Beneran deh akhirnya kejadian. Akhirnya aku mulai buat tempe yang aku kasih nama Ini Tempe. Innovate New Idea with Tempe. Jadi awal mula saya buat tempe karena udah pengalaman sebagai project akhir kuliah ya. Akhirnya saya buat lagi. Ketika itu bulan Desember saya pindah ke area Ubud. Saya buat tempe tuh. Hampir satu kampil 25 kilo kedelai saya buat jadi tempe. Tapi hasilnya gagal semua, gagal total. Di saat itu saya berpikir, waduh, ini mau tempe mau aku jadiin usaha beneran apa enggak sih, kok bikinnya gagal mulu ya. Akhirnya aku belajar lagi, mulai buat tempe, akhirnya berhasil. Kemudian aku punya tetangga nih, aku iseng menjual tempe pertamaku ke tetanggaku itu. Aku masih ingat aku jual ke beliau 10.000. Kebetulan tetanggaku itu bule. Dia kan lihat aku proses bikinnya kan. Dia kayak mungkin ada perasaan kasihan ya. Ini orang kok bikin mulu, gagal mulu, bikin mulu, gagal mulu. Akhirnya aku kasih dia tempenya. Kemudian dia beli 10.000. Kemudian dia bilang, kamu nggak bikin nih tempe model-model lain, kok bikinnya tempe polos saja. Akhirnya aku kepikiran, aku olah apa ya tempe, kok kayaknya masa aku jual polosan aja. Akhirnya aku mikir, ini harus ada produk olahan nih dari tempe. Sesuai dengan namanya kan Ini Tempe, Innovate New Idea with Tempe. Harus produk yang inovatif. Kebetulan ibuku suka bikin kue kering. Aku coba deh bikin kue kering tapi basicnya dari tempe. Nah, buleku tetanggaku ini, aku jadiin kelinci percobaanku. Aku kasih dia satu persatu jenis kue kering yang aku buat. Terus dia bilang, enak juga kue keringmu, tapi ada rasa pahit tempenya. Coba deh bikin lagi. Akhirnya aku coba bikin lagi dan muncullah kue kering dari tempe. Gitu. Jadi modal itu nggak melulu tentang duit. Modal aku bagi 4 ya. Pertama modal mindset. Yang kedua modal ilmu, ketiga modal networking, dan yang keempat baru modal keuangan. Yang pertama modal mindset. Kalau mau bikin usaha, jangan melulu mikirnya nyari duit, nyari cuan, nyari untung. Nggak bisa. Modal awal usaha itu yang pertama adalah mindset. Kita benerin dulu mindsetnya. Kita belajar untuk nyari kenalan, networking, pelanggan, benerin sistem, benerin produk. Jadi jangan melulu tentang jual dapat cuan, jual dapat cuan. Yang kedua adalah modal ilmu. Jadi ilmu apa sih yang kalian punya sebagai basic dalam membuat usaha? Mungkin kalau aku pribadi di Ini Tempe, aku pernah bikin project buat tempe. Nah itu aku jadikan sebagai ilmu awal. Kemudian kebetulan aku juga anak kulineri, ilmu masaknya juga kepake. Dan sebelumnya aku juga anak sains di SMA. Jadi ketiga hal ini aku jadiin satu untuk membuka usaha ini. Kemudian modal yang ketiga adalah modal networking. Sebagai pengusaha kita nggak harus di satu tempat mulu. Kita harus explore, ketemu banyak orang, menambah perspektif baru. Jadi kita menambah pengalaman orang tersebut
untuk kita aplikasikan di usaha kita. Baru yang keempat adalah modal keuangan. Nah, menurutku tips awal untuk usaha itu modal jangan terlalu besar. Kita mulai aja dari yang simple, dikit-dikit dulu. Jadi kita nggak perlu ngeluarin boncos banyak banget untuk kegagalan usaha tersebut. Karena kita kan masih belajar. Nah, untuk modal awalku, aku spend 5 juta itu. Beli mesin kedelai dan juga beli kedelai mentah. Kemudian untuk modal awal ini kebetulan aku pinjam orang tua. Karena aku punya budget tabungan yang aku pakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi orang tua kalian juga bisa jadiin sebagai angel investor loh. Kalau ditanya tentang suka dalam usaha, yang jelas dapat cuan lah, apalagi kalau bukan duit. Nah, kalau dalam usahaku ini, aku paling senang belajar. Jadi passion ketemu orang baru, mendapat perspektif, belajar terus, kemudian menyalurkan ekspresi lewat karya-karyaku. Kemudian, kalau ditanya sukanya lagi ya banyak juga sih, tapi kalau ditanya dukanya, wah yang pertama dari segi SDM. Susah banget kan nyari orang masuk keluar. Pertama alasannya hamil, pindah kerjaan, kemudian menikah, pulang kampung, sakit. Nah banyak tuh. Kemudian yang kedua ada juga kayak misalnya isu-isu seperti komplain customer, kemudian gunung meletus, dan juga seperti saat ini nih corona pandemik. Tapi yang paling lelah itu awal-awal ketika usaha. Ketika aku harus investasikan waktuku, nggak punya waktu untuk istirahat yang cukup, nggak ada libur, dari Senin sampai Minggu kerja mulu. Tapi aku yakin suatu saat usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, kalau ditanya kunci untuk survive, relate dengan situasi pandemik sekarang, cukup sulit sih benernya. Terutama dari pendapatan yang semakin menipis. Tapi cukuplah untuk membayar operasional perusahaan. Nah, dari itu aku selalu berpikir positif. Di situasi seperti ini kita nggak boleh gegabah mengambil tindakan yang aneh-aneh. Kita positif aja untuk introspeksi diri dan selalu bersyukur. Mungkin dari awal yang nggak punya waktu untuk jalan-jalan, nggak punya waktu rileks, sekarang bisa rileks. Yang sebelumnya selalu overproduktif, sekarang bisa santai dan tone down. Dan jangan lupa untuk terus untuk upgrade diri. Kita bisa perbaikin diri lewat misalnya skill apa yang kita perlu butuhkan. Misalnya public speaking, internet marketing, bikin video konten. Jadi ambil aja segi positif dari pandemik ini. Aku percaya badai pasti berlalu. Sementara ini tempe Bali baru bisa ditemukan secara online maupun bisa belanja di healthy shop area Bali dan luar Bali. Keinginan saya sih nggak muluk-muluk. Saya berharap ini tempe Bali bisa lebih kenal secara luas di domestik, nasional maupun market internasional. Saya percaya bahwa dengan usaha kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Semangat! Oke, tadi sharing pengalamanku dengan usaha ini tempe Bali. Aku juga punya 3 pedoman, yaitu 3P. Passion, kita harus sabar. Woles saja, jangan gerusa-gerusu. Kemudian passion, hasrat gairah. Kalau kalian lagi down, kalian ingat motivasi awal kalian tuh mau ngapain sih? Yang ketiga adalah persistent. Itu adalah kalau kita lagi jatuh, kita bangkit lagi. Kalau kita jatuh, kita semangat lagi. Kalau kita jatuh, kita mulai lagi. Jadi, jadikan itu sebagai proses pembelajaran kalian ya. Sekian dari aku, semoga bermanfaat.